kembali. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Anda, silakan pimpin doanya. Kita teman-teman berdoa sebelum belajar. Mulai. Di sini buku apanya? Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa hari ini? Kita mau belajar tentang keanekaragaman hayati, yaitu ada flora dan fauna. Jadi keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang ada di bumi, meliputi hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, termasuk keanekaragaman spesies dan ekosistem tempat mereka hidup. Nah, keanekaragaman spesies, keberagaman berbagai jenis makhluk hidup pada suatu wilayah. Contohnya ada dan ada pula jenis burung di satu taman nasional. Jadi keanekaragaman ekosistem yaitu perbedaan lingkungan hidup tempat makhluk hidup berada. Contohnya ekosistem hutan, hujan tropis, padang rumput, sungai, laut, dan pegunungan. Di sini ada yang sering ke sungai? Sering. Laut? Belum. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh ekosistem hutan yang memiliki hujan tropis. Setiap ekosistem dihuni makhluk hidup yang berbeda-beda. Kita baca sama-sama. Badak, harimau, orangutan, dan banyak lagi yang lain. Flora adalah seluruh jenis tumbuhan yang hidup di suatu wilayah atau daerah tertentu. Flora mencakup seperti pohon, bunga rafflesia, rotan, yang hidup di suatu wilayah atau daerah tertentu. Ada yang tahu nggak ini bunga apa? Bunga rafflesia. Ada nggak di sini bunga rafflesia? Bunga rafflesia di sekitar kita? Nggak ada. Karena bunga rafflesia ini bunga yang sangat langka dan sebagai lambang dari ikon negara kita, itu negara Indonesia. Bunga rafflesia ini hanya ada di wilayah tertentu. Contohnya ada di suatu provinsi Bengkulu. Kemarin ada
ada salah satu contoh bunga Rafflesia Hannesi yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang sangat langka, 13 tahun baru bertemu karena tumbuhan yang sangat langka. Selanjutnya, harimau Sumatera yaitu kucing terbesar di Asia, hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Nah, terancam punah akibat pemburuan dan kehilangan habitat. Salah satu simbol satwa liar Indonesia adalah harimau Sumatera. Sayangnya populasi masih menurun. Untuk menjaga anak-anak tetap aman, kita harus bekerja sama. Kalian kalau ketemu harimau, reaksinya bagaimana? Lari kan? Selanjutnya itu ada gajah Sumatera. Nah, kerusakan habitat adalah hilangnya tempat tinggal alami hewan dan tumbuhan akibat aktivitas manusia seperti pembukaan lahan, penebangan, pembangunan, dan pertanian. Di sini ada yang pernah lihat tidak? Pembangunan seperti PT Sawit. Nah, itu tempat gajah dan hewan yang lainnya itu tinggal, tetapi mereka dipindahkan karena adanya penebangan pembangunan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, gajah Sumatera yaitu hutan yang menjadi jalur jelajah gajah dibuka menjadi perkebunan sawit dan pemukiman, mengakibatkan konflik gajah manusia karena gajah masuk ke desa ketika habitatnya menyempit. Selanjutnya ada tahu nggak ini apa? Nah, ini kecula yaitu habitat yang hutan hujan tropisnya di ujung kulon semakin terbatas. Populasi hanya ada di satu lokasi sehingga rentan terhadap penyakit dan bencana alam. Rafflesia. Nah, bergantung pada inang tumbuhan tertentu yaitu Tetrastigma. Jika habitat dihancurkan, inang hilang sehingga Rafflesia tidak dapat tumbuh. Jika kalian bertemu dengan tumbuhan bunga Rafflesia, apa yang akan kalian lakukan? Jangan diambil. Yang kita lakukan yaitu tetap menjaganya. Tidak boleh dipetik sembarangan, tidak boleh dipijak. Jika kalian ketemu dengan bunga Rafflesia ini harus dijaga agar tetap tumbuh dan hidup. Di sini ada pernah lihat rotan? Nah, contohnya? Contoh yang ada di sekitar kalian. Rotan itu dibuat seperti apa saja? Ada seperti kursi, meja. Di rumahnya ada nggak pakai kursi rotan dan meja rotan? Rotan hidup di hujan tropis, kerusakan hutan akibat illegal logging menurunkan tempat tumbuhnya, persaingan lahan membuat rotan sulit tumbuh secara alami. Jadi rotan ini dijual sangat mahal karena sangat langka. Yang bisa kita lakukan dalam menjaga flora dan fauna kita yaitu melindungi dan memperluas habitat alami, membuat kawasan konservasi dan taman nasional, melakukan penanaman kembali hutan yang rusak, seperti hutan yang telah ditebang itu kita menanam kembali tumbuh-tumbuhan, mencegah dan menindak pemburuan liar. Kalian pernah tidak melihat orang yang berburu hewan ke hutan, seperti menembak burung, menembak monyet? Pernah tidak melihat? Nah, itu tidak boleh ya dilakukan di sekitar kita. Perketat penjagaan di daerah konservasi, melakukan konservasi spesies, penangkaran dan pembiakan untuk hewan yang terancam punah, perlindungan khusus untuk satwa termasuk gajah dan badak. Jika kalian menemukan gajah di sekitar kalian, kalian langsung saja atau memberikan hewan tersebut kepada yang bertanggung jawab, seperti perlindungan khusus untuk hewan, taman nasional, menjaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah di hutan dan sungai. Kalian kan sering ke sungai. Nah, tidak boleh membuang sampah di sungai. Mengurangi penggunaan plastik yang mencemari habitat satwa dan tumbuhan. Kalau kalian jajan, itu sampah plastiknya tidak boleh dibuang sembarangan. Buanglah pada tempatnya. Jadi di sini ibu ada game. Siapa yang mau maju untuk membedakan flora dan fauna? Ayo, ibu ajarin. Di sini ada yang sudah paham belum perbedaan flora dan fauna? Hah? Coba dibaca sama-sama lagi. Fauna adalah seluruh jenis hewan yang hidup di suatu wilayah
di suatu wilayah atau daerah tertentu. Contohnya bunga raffesia, rotan. Sana maju. Yang mana? Coba ibu tanya, ini hewan jenis apa? Ini hewan apa namanya? Badak bercula? Satu. Ini jenis dari fauna atau flora? Fauna. Anak-anak benar nggak? Ini jenis dari fauna. Benar nggak? Benar. Kasih tepuk tangan dulu. Ayo, ada yang mau maju lagi nggak? Ada yang mau maju lagi nggak? Ayo bu, sini yang maju. Nah ini apa? Flora atau fauna? Flora. Yang lain bener nggak temennya bilang flora? Benar. Kasih tepuk tangan dulu. Ada yang mau maju lagi nggak? Gak ada. Di sini udah paham semua belum? Sini ya, udah paham belum kamu? Flora itu apa? Flora apa? Jenis tumbuhan yang di atau tertentu. Contohnya seperti rotan, bunga raffesia, pohon jati, dan pohon pinus. Itu contoh dari flora. Sudah paham belum? Sudah paham belum? Kalau sudah paham, ibu kasih soal ya. Kalian bagi kelompok. Coba kalian kerjakan. Kalau ada yang belum paham, silakan tanya kami. Ini gabung ya, digabung. Apa yang maksudnya fauna dan fauna? Flora itu adalah fauna jenis contoh flora sama contoh fauna yang ada di Indonesia. Contoh flora tadi ada apa saja? Rotan kan? Satu contoh saja rotan. Contoh fauna tadi hewan apa saja? Ada. Nah, terus bagaimana cara kita menjaga agar flora di Indonesia tetap lestari? Menjaganya. Ini kan apa yang dimaksud dengan flora dan fauna, tahu kan? Flora itu jenis tumbuhan, sedangkan fauna jenis hewan. Nah, sebutkan satu contoh flora dan satu contoh fauna. Contoh flora tadi kan ada banyak, pohon jati, pohon pinus, bunga raffesia, rotan, banyak hewan, gajah, harimau, dan lain-lain. Tentu saja. Nah, bagaimana cara kita menjaga agar flora dan fauna di Indonesia tetap lestari? Ngerti?
jenis rotannya, banyak tumbuhan flora bagian timur, banyak tumbuhan sagu. Itu tadi flora di Indonesia, ngerti? Ayo yang itu berdiri. Berdiri. 1, 2, 3. Mari kita belajar tentang flora fauna, flora bagian barat, banyak jenis rotannya, flora bagian timur, banyak tumbuhan sagu. Itu tadi flora di Indonesia, fauna bagian barat, ada gajah dan rusa, fauna bagian tengah, komodo dan anoa, fauna bagian timur, cendrawasih dan nuri. Itu tadi fauna Indonesia. Baiklah, di sini aku mau tanya lagi, ada yang masih ingat nggak pengertian flora dan fauna apa? Masih ingat nggak? Flora itu apa? Fauna itu apa? Masih ingat nggak? Kalau flora itu jenis tumbuhan. Contohnya bunga rafflesia, hutan pinus, pohon jati, dan rotan. Fauna itu tadi jenis hewan yang hidup di wilayah tertentu. Contohnya seperti hewan di atas itu. Contohnya hewan nah, itulah tadi contoh dari flora dan fauna. Baiklah anak-anak, itulah saja materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Teman-teman kita bacakan sebelum pulang. Baiklah, itulah saja materi kita pada hari ini. Ibu minta maaf apabila Ibu ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang mengenakan di hati. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum